Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak siapkan buku paket kalian. Kalian buka buku paket kalian mulai halaman 52. Disimak ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ini ada percakapan pada musyawarah tersebut. Bu guru akan mencontohkan membacanya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari, segera kita siapkan alat-alat tersebut. Begitulah kira-kira percakapan dalam musyawarah Dayu dengan teman-temannya. Setelah kalian membaca teks percakapan antara Dayu dan teman-temannya, jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Bu guru akan mencontohkan membaca dengan menggunakan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Tadi teks tentang keadaan kelas yang bersih. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Pada gambar ini tergambar kelas yang sangat bersih, yang bersih. Dari pengamatan gambar ini, coba sebutkan ciri-ciri ruang kelas yang bersih. Inilah ciri-ciri kelas yang bersih, yaitu lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpajang, yaitu kelas yang bersih ya. Jadi kursi, meja tertata dengan baik. Jendela, lantai, dinding tidak ada debunya. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan, ini ada gambar yang memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepalanya, kepala menoleh ke kanan. Kemudian tangannya megangnya, posisi tangannya seperti itu ya. Memegang sapu ya, posisi tangannya. Kemudian kakinya menyilang.
Nah, itu bisa digunakan untuk gerakan menari. Nanti anak-anak bisa memperagakannya di rumah dengan gerakan bergantian menoleh ke kanan dan ke kiri. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, di situ ada contoh gambarnya ya. Jika alat musik yang tersebut di atas itu tidak ada, kalian bisa mencoba menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Misalnya pakai botol plastik bekas. Ya, bisa digunakan sebagai pengganti alat musik. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa. Nah, ini dinding gendang berbentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Itu kemarin kita bahas pada subtema 1 kemarin ya. Ada sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk mengingat kembali tentang banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut, mari kita berlatih ini ya, mengerjakan ini. Nah, ini banyak sisi, ini benda gambar bangun datar yang mempunyai banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan titik sudut 3, yaitu benda yang B, F, D, dan H. Untuk benda yang banyak sisinya 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudutnya 4, yaitu benda A, C, E, G, dan I. Ya, itu Bu Guru contohkan mengerjakannya. Bu Guru akan mencontohkan membaca teks ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Diperhatikan ya. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, apa isi teks di atas tadi? Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, ini contohnya dalam berolahraga, dalam bermain, dalam menari. Ya, contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan di sekolah. A. Menaati peraturan sekolah. B. Mengerjakan tugas piket bersama. C. Mengerjakan tugas kelompok. D. Bermain dan berolahraga bersama. Sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. A. Berteman tanpa membeda-bedakan. B. Mau berbagi dengan teman. C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Jika berbuat salah, mau meminta maaf. E. Membantu teman yang terkena musibah. F. Menghargai dan menghormati bapak dan ibu guru. Ini latihan untuk kalian. Coba tuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, kalian isikan di situ ya.
Pada pembelajaran kali ini, kita tadi sudah belajar tentang musyawarah, kemudian kita sudah mengamati ciri-ciri kelas yang bersih dan sehat. Lalu anak-anak tadi juga mempraktekkan gerakan menari dengan gerakan memegang sapu. Selanjutnya kita mengenal berbagai alat musik tadi, contohnya ada tifa, kendang. Kita juga mengingat kembali yaitu tentang banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut bangun datar. Lalu kita juga mempelajari contoh sikap untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Sampai di sini dulu belajarnya pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih sudah tetap bersemangat dalam pembelajaran daring ini. Untuk orang tua juga saya ucapkan terima kasih yang telah mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring. LKS-nya juga dikerjakan untuk pembelajaran 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.